Lu kesini gak ngasih tau Mas Albi? Ini pandangan gue aja sih, Za. Dari penilaian gue, kok kayaknya Mas Albi kayak gak baik-baik aja ya sekarang. Gitu ya? Emangnya lo gak ngerasa? Gak tahu sih. Mungkin gue terlalu sibuk sama pikiran dan masalah gue sendiri. Mungkin aja penilaian gue salah, cuman dari yang gue lihat, Mas Albi kok kayak hancur sama perasaannya ya. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Pak, barusan Pak Ustadz Rahman telepon aku, Pak. Dia bilang dia mau ngadain pengajian 7 hari Nata itu di pondoknya dia. Gimana menurut Papa? Ya, kamu lakuin aja. Iya, Pak. Yaudah, aku permisi dulu ya, Pak. Naza nggak tahu, Pak. Naza maunya apa? Karena mungkin Naza nggak pernah memikirkan itu. Naza terlalu sering hidup untuk orang lain. Sampai Naza lupa gimana caranya hidup untuk diri Naza sendiri. Kalau ini namanya apa? Gajah. Tak. Leon kangen. Mas Leon kangen ya sama Om Nata ya? Om Nata lagi pergi jauh. Nih, main sama mainan kayu dari Om Nata ya. Om Nata yang kasih ya, lucu ya. Duh, Mas Leon, dada suster langsung sesak loh kalau Mas Leon nanyain Om Nata terus. Oh ya, Papa sama Leon nggak ikut makan juga? Leon tidur, masih sama Asusnya di kamar. Apa juga lagi istirahat di kamar? Tadi Papa cerita sama aku soal Mama. Kalau ternyata selama ini Mama udah tahu soal Marlin dan juga soal Nata. Serius, Kak? Ya Allah, kenapa keadaan jadi makin rumit? Ini bikin aku dan Kak Zia gak cuma marah, tapi lebih dari itu. Serapi apapun kamu simpan foto ini, jika sudah waktunya ini terbongkar, pasti aku akan mendapatkannya juga, Mas. Aku kecewa, Mas. Aku kecewa sekali. Aku sadar selama ini ada bagian hidup Mas Wira yang gak pernah benar-benar menjadi milikku. Mama, Zia udah pulang sekolah. Zia sama Naza udah pulang. Anak-anak mama udah pada pulang. Capek gak sayang? Ma, Zia boleh minum sirup gak? Boleh. Naza juga mau dong, Ma. Oke, mama bikinin ya. Tapi ganti baju dulu dong. Masa masih pakai baju sekolah? Ayo.
Mama kenapa? Mama nggak apa-apa kok sayang. Ini tadi matanya Mama cuma kelilipan aja. Ayah, ini sirupnya udah nih. Ini buat kamu. Ini buat kamu ya sayang. Oh iya, Ma. Tadi Zia dapat MTK 100 tahu? Naza juga, Ma. Tadi lomba lari 100 meter, Naza juara 1 loh, Ma. Pinter-pinter banget sih anaknya Mama. Papa bilang kalau di antara Mama sama Papa yang berjiwa besar itu Mama. Tapi nggak ada satupun yang tahu pengorbanannya Mama. Dan ternyata keluarga kita ini dibangun dari rasa sakit semua orang. Naza nggak marah sama keadaan keluarga kita, tapi Naza bingung. Bingung gimana harus memandang cinta setelah mengetahui semua kenyataan itu. Jadi berarti Mama itu masih menerima Papa setelah semua yang Mama tahu. Apa selama ini kita salah ya? Menganggap seseorang yang menerima ketidaksempurnaan orang lain itu salah. Oh iya, insya Allah malam ini akan diadakan pengajian 7 harinya Nata. Dan itu di Pondok Ustadz Rahman. Semuanya udah disiapin sama mereka. Tapi Mas Albi mau duluan ke sana untuk bantu-bantu. Sorry banget Bi, kayaknya aku nggak bisa datang deh. Aku capek banget. Leon sama Sus ini juga di rumah aja ya. Ya. Kak, ada yang mau Naza omongin sama kakak? Sekarang. Nanti. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Albi emang nggak boleh dengerin nanti. Naza ke toilet dulu ya kak. Kalau aku tetap di sini, mereka pasti akan semakin terluka. Aku coba cari alasan apapun yang bisa membuat aku tetap tinggal dalam keluarga kecilku ini. Ini semua demi Leon. Tapi justru Leon yang paling bikin aku terluka. Karena dia harus tinggal di tengah-tengah keluarga yang begitu rapuh. Di tengah papa mamanya yang sengaja atau nggak sengaja itu saling menyakiti. Bi, aku minta kamu ceraikan aku. Mas, aku gak pernah berharap kamu memaafkan aku atas semua yang aku lakukan. Tapi aku berharap ketika Leon cukup besar untuk bertanya tentang aku, kamu mau menceritakan dengan jujur. Bukan sebagai monster, bukan sebagai pahlawan juga,
tapi sebagai manusia yang gak sempurna, yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan lebih baik dari cara ia memulainya. Aku harus berusaha tetap kuat seperti biasa. Tapi kali ini, aku merasa aku gagal. Ya Allah, dadaku begitu sesak. Aku begitu kehilangan, dan aku juga lelah. Aku benar-benar gak kuat, ya Allah. Sa, kamu maunya apa sih? Tadi Papa bertanya sama kamu. Ini bukan hanya untuk kamu, tapi untuk Papa juga. Selama ini Papa nggak pernah mendengar jawaban kamu. Tadi Naza dengar kakak habis teleponan. Teleponan sama siapa? Nguping ya? Nggak nguping sih. Tadi pas Naza mau samperin Kak Zia, Kak Zia lagi teleponan. Terus kenapa nggak langsung masuk aja dengerin sendiri? Ya takut salah, takut ganggu. Tadi aku habis telepon pihak kampus. Aku rencananya mau ngelanjutin program S2 aku yang dulu ketunda karena hamil Leon. Aku tuh baru sadar kalau selama ini tuh aku punya mimpi sendiri. Aku pengen nerusin bidang yang aku suka. Yang dulunya papa yang pilihin aku harus keluar negeri, ambil jurusan yang enggak aku suka, dan aku nggak mau kayak gitu lagi sih, Zah. Apa yang Kak Zia bilang sama seperti apa yang aku rasain. Aku terlalu sibuk demi orang lain. Aku nggak tahu sih aku bakal kuat atau enggak. Tapi seenggaknya aku mau coba ngelakuin ini untuk diri aku sendiri. Aku jadi takut. Tapi aku bertekad akan lakuin sesuatu yang belum pernah Kak Zia lihat sebelumnya. Aku juga udah ambil keputusan untuk diri aku sendiri. Naza mau pergi. Bukan kabur ya, pergi. Naza cuma gak pengen aja untuk kali ini diatur sama siapapun tentang hidup Naza. Yang keputusan ini Naza ambil supaya nggak ada lagi yang ngatur hidup Naza, Kak. Nggak ada yang menyuruh Naza untuk melakukan hal yang nggak Naza suka. Nggak ada yang menyuruh Naza untuk mencintai orang yang Naza nggak cintai. Naza nggak mau mikirin lagi siapa yang kecewa atas keputusannya Naza. Naza ingin hidup sebagai diri Naza sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Dan Naza mau keluar kota dulu, Kak, sendirian. Kapan? Secepatnya. Zah! Naza mau keluar sebentar. Kemana? Ke makamnya Nata. Naza nggak datang ke pengajian kah hari ini? Naza rasanya pengen datang ke makamnya Nata aja daripada pengajian. Naza emang selalu kayak gitu. Selalu berani ngambil keputusan.
Bahkan saat sesuatu terasa mendesak di dalam hatinya. Cuman seringkali langkahnya harus berhenti karena kepentingan-kepentingan di rumah ini. Kayak punya Nata. Ya, Za, Halo San, lo di mana? harusnya gue nggak sih yang nanya ke lo. Lo di mana? Apaan sih? Gue nanya duluan juga. Kalanya balik. Gue mau ke makam Nata. Za, lo ngapain ke makamnya Nata? Kangen? Aduh, Za, please. Gue tahu lo mungkin masih ada perasaan sayang sama Nata. Tapi ini udah berlalu, Za. Bahkan Nata aja udah nggak ada di dunia ini. Kalau lo bilang kangen, jangan-jangan Nata di sana bisa ngerasain, Za. Terus dia jadi nggak tenang di alam sana. Apa sih? Gue cuma ngomong kangen aja lo sepanjang lebar ceramah. Kenapa sih kayak gitu San? Kebiasaan deh. Karena gue khawatir sama lo, Za. Kalau misalnya lo pergi ke sana, terus nanti perasaan lo jadi makin berat. Secara kan kepergiannya Nata, sorry ya, Za. Tapi dengan cara kayak gitu. Yaudah, sekarang lo ada di mana? Gue jemput. Gue masih di jalan, emang lo bisa nyusulin gue? Ya, aman, Za. Udah lo berhenti di tempat yang gampang gue temuin. Ntar Sherlock aja ya. Oke? Oke. Tah, kamu tinggalin pulpen ini. Ceroboh juga ternyata kamu ya. Selamat ulang tahun, Leon. Meski masih lama ya. Haha. Omna tadi lihat ini di toko, terus terpikir membelinya untuk kado ulang tahun kamu. Om juga nggak yakin kamu udah bisa atau enggak gunain ini. Tapi nanti minta ajarin mama ya. Kok aku sih? Kompas petunjuk arah. Kamu kasih Leon kompas sebagai kado ulang tahun ya, Tah? Maksud kamu biar Leon tuh nggak hilang arah gitu? Semakin banyak kenangan tentang kamu, kok aku rasanya kayak semakin merasa bersalah ya? Dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan hanya Dia yang selalu ada dalam angan. Za, sorry lama. Apa? Ada apa? Gak ada apa-apa sih. Ya tadinya kan gue mau ke makamnya Nata. Gue pengen ngobrol aja sama dia, walaupun dia nggak bisa jawab. Za, gue paham banget perasaan lo. Tapi menurut gue, rada nggak bener nggak sih kalau pelarian lo ke makamnya Nata? Kalau misalnya lo butuh temen buat ngobrol, buat curhat, kan ada gue.
Kalau gue pengen makan, lo tahu sendiri kalau soal makan gue yang paling bisa diandelin. Lo kesini gak ngasih tau Mas Albi? Ini pandangan gue aja sih, Za. Dari penilaian gue, kok kayaknya Mas Albi kayak gak baik-baik aja ya sekarang. Gitu ya? Emangnya lo gak ngerasa? Gak tahu sih. Mungkin gue terlalu sibuk sama pikiran dan masalah gue sendiri. Mungkin aja penilaian gue salah, cuman dari yang gue lihat, Mas Albi kok kayak hancur sama perasaannya ya. Pesen makan yuk. Mbak. Nih, lo mau yang mana? Nanti kalau udah fix bisa panggil saya lagi ya. Oke, makasih ya. Lo mau yang mana? Lo yakin, Za, bisa habis semua ini? Kenapa nggak yakin? Ayo makan. Enak-enak. Silakan, Kak. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Yuk. Lo tuh ngajakin gue main biliar. Lo emang bisa ya? Jujur, gue nggak begitu bisa sih. Tapi ya, bisa dicoba. Go break ya. Nih lo lihat nih. Tangannya tuh harus kayak gini. Terus kayak lo harus bisa ngeliat jaraknya gitu loh. Nah, kayak gitu. Coba. Oke. Terus berarti yang gue harus masukin bola apa? Mana aja? Lu pilih aja mau yang mana? Mana aja? Yang mana aja? Oke. Gini tangannya? Ya, kayak gitu. Oke. Pakai ini dulu. Pakai apa? Ini. Biar apa nih? Biar smooth. Oke. Lu coba ya. Coba yang 5. Saya deket tuh. 1, 2, 3. Ya, gitu lah. Oke, ya kayak gitu lah. Udah mulai lah ya.